Ya, natur tentang kitab suci. Pada intinya tadi kalau kita bahas di sesi pertama itu apa? Kitab suci itu punya dua sifat, dua natur, yaitu bersifat ilahi dan manusia. Ya. Nah, kalau dia bersifat ilahi, berarti menuntun kita kepada Kristus, membawa kita kepada keselamatan. Ya. Itu istimewanya kitab suci kita. Karena dalamnya ada Kristus. Ya, jadi waktu kamu baca, kamu teliti karena dia bersifat manusia, kamu harus menjadi seperti Kristus, menemukan Kristusnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita membacanya? Ya, tadi kalau sudah tahu kitab suci itu apa, naturnya apa, sekarang bagaimana kita membacanya? How to read the Bible? Ya, ini kok Pak, pertanyaannya basic banget lagi. Bagaimana kita baca kitab suci? Ya tinggal baca saja, ya kan? Tinggal kamu baca, kamu renungkan, lalu kamu tarik aplikasi, atau kamu sharingkan, kan gitu. Sebelum baca ya kamu doa dulu, terus kamu baca, mungkin nggak ngerti berulang-ulang. Habis itu kamu coba tulis, kamu renungkan, dan kamu sharing, dan kamu aplikasikan. Nah, saya pikir itu cara yang nggak salah. Itu hal yang basic yang mungkin sudah diajarkan dari kecil, dari sekolah minggu, bukan? Atau kalian nggak pernah baca Alkitab? Sih baca. Waktu kamu baca, kamu pasti mikir sesuatu kan? Nah, terus kamu bertanya, ini maksudnya apa kan gitu ya? Nah, lalu kamu mungkin bertanya sama pendetamu atau tanya sama teman dan sebagainya. Nah, ini nggak, jadi di situ kan ada jadi proses belajar. Nah, setelah itu kita aplikasikan. Saya pikir itu langkah-langkah yang simple yang kita nggak bisa pungkiri kita kerjakan semua. Ya, nah cuma di STT ini langkah-langkahnya sepertinya sama. Ya, tetap kamu harus baca, kamu harus berdoa, kamu baca, kamu pelajari, dan nanti kamu aplikasikan. Nah, cuma di sini tambahannya adalah tadi kamu harus bacanya dengan mendalam. Jangan jadi kayak akar rumput gitu, tapi akar seperti pohon kelapa makin mendalam. Artinya kamu harus bacanya dengan sampai ke dalam-dalamnya, ke levelnya. Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana kita membaca kitab suci ini dalam apa yang sudah diajarkan oleh gereja, ya. Nah, nanti di sini, kalau kita baca, eh, nah ini, kalau kamu baca kitab suci itu ya ada apa ya? Ada pikiranmu, ada konsep manusianya, ya. Lalu nanti kamu afektifnya, ada renungannya, ada refleksinya, ya kan? Lalu nanti ada psikomotoriknya atau aplikasinya, ketaatannya. Nah, sama seperti itu. Ya, itu yang paling basic. Ya. Jadi doa, ada kamu pelajari firman Allah, lalu timbullah namanya konsep, kamu renungkan dalam hati, lalu kamu kerja, ya kan? Nah, cuma di sini eh, kamu juga saya perdalam lagi, nggak hanya cuma baca lalu renungkan sendiri-sendiri gitu. Tapi saya ajak kalian untuk lihat Christ Center-nya, temukan Kristusnya, sampai kamu temukan Kristusnya atau keselamatannya di situ. Ya. Lalu belajar lagi apa yang diajarkan oleh gereja. Nah, karena ini adalah teks yang mau dibilang mudah, ya karena Allah itu penuh anugerah, penuh kasih. Jadi setiap apapun yang baca kitab suci, ya karena dia adalah gambarnya Allah juga, ya dia akan lebih kurang mengerti.
Jadi, apakah semua orang harus ikut kelas teologi seperti ini baru ngerti kitab suci? Enggak juga. Orang-orang yang sederhana, ya, itu baca kitab suci, mereka juga bisa disentuh oleh Tuhan dan mereka bertobat dan percaya dan mungkin akan lebih baik hidupnya daripada kita yang belajar kitab suci secara khusus. Bisa saja gitu. Ya. Jadi Alkitab itu memang paradoks ya, paradoks karena ya satu sisi dia ilahi, berarti kita nggak bisa dekat sesuatu yang ilahi itu kalau kita nggak hidup suci, hidup benar. Tapi dia juga sesuatu yang manusiawi gitu, yang ditulis dengan bahasa kita, ya, walaupun dengan bahasa Yunani, tapi kan udah diterjemahkan, dia pakai bahasa manusia yang orang lain mengerti, bisa baca dan bisa memahami juga. Nah, jadi kita nggak perlu pertentangkan itu, kita pakai, ya. Kalau kita itu bahasa manusiawi, ya, berarti kita bisa pelajari. Untuk apa? Untuk mencari sesuatu, mencari ilahinya, mencari kebenarannya, mencari Kristusnya. Nah, tapi kalian di sini saya ajak kalian untuk membaca dengan satu metode yang rapi gitu, nggak asal baca, ya. Walaupun tadi saya katakan orang sederhana kalau nggak belajar ini bisa ngerti kitab suci nggak? Bisa. Tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin pasti mereka nggak pahami juga, hal-hal misteri, hal-hal yang sulit atau yang masih ini. Tapi Allah bisa memakai Roh Kudus, bisa memakai pengalaman hidupnya untuk mencerahkan dia. Ada satu ayat yang mungkin kita baca kita nggak ngerti, ya. Tapi ketika kamu mengalami sesuatu, kamu jadi ngerti ayat itu. Pernah alami nggak di sini? Ya, saya ragu nih sama kalian. Saya kitab suci nggak ini? Ya, mungkin kita pernah alami, ya kan? Terus saya baca ayat ini nggak ngerti ya. Tapi ketika kamu mengalami sesuatu, kamu klik jadinya. Oh, ini maksudnya. Oke, jangan melamun ya. Aduh, udah ada yang berontak nih. Oke, ini Lestania. Nah, Lestari ini pernah ngalami tadi? Ya, kamu baca sesuatu kitab suci, tapi kamu belum ngerti ini apa ya maksudnya. Nah, tapi dalam satu kejadian dalam hidupmu kamu ngerti nggak? Jadi Tuhan bisa memakai Roh Kudusnya, pengalaman hidup kita untuk mencerahkan kamu. Nah, kita tuh pakai semua. Jadi eksegesi saya itu nggak hanya murni harus baca buku, tapi pakai itu dalam doa kamu, dalam keseharian kamu. Artinya kamu benar-benar renungkan kitab suci itu sampai kamu bawa ke tempat tidur. Ya, kebenaran itu, doktrin itu begitu kamu buka mata sampai kamu tutup mata lagi. Nah, itu dikaitkan dengan apa yang kamu baca. Ya, hari ini misalnya baca apa? Nah, kamu kaitkan dengan pengalaman. Nah, nanti kita jelaskan di sini. Jadi read the Bible itu bukan kayak studi akademis doang di depan laptop. Ya, seperti studi akademis di depan laptop, terus kamu ketik, kamu baca dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi in everyday life adalah kita sedang membaca kitab suci. Seperti tadi yang dikatakan oleh John Chrysostom ya, Nicodemus tadi kan, bacalah dan cernalah di saat dimanapun. Ya, bukan hanya saat ibadah doang gitu ya, atau saat tertentu doang, tapi in everyday life kita tuh sedang kayak baca kitab suci. Ya, nah, jadi kita nggak hanya studi akademis, tetapi pelajaran pengalaman kita sehari-hari relate dengan kitab suci itu penting. Oke? Ya. Nah, kita baca ini ya dari Kalistosware. Ini bukan saya yang bikin, ini saya terjemahkan dari artikel dia. Ya, coba baca email. Nih, baca ini dulu. Seluruh. Ya. Menulis surat, namun tidakkah kamu akan membacanya dengan sukacita
saja dengan kehidupan kita dan perhatian yang sama. Namun dia bertanya, bagaimana sikap kita terhadap surat yang diberikan kepada kita oleh seseorang yang tidak lain adalah Allah sendiri. Itu telah dikirimi sebuah surat bukan oleh Baca yang semangat dong, yang keras. oleh orang lancar atau tapi oleh Allah. Namun kalau manusia menemukan hadiah yang lebih berharga, bukan dan membaca surat ini sama tambah kehidupan berarti masuk ke dalam percakapan pribadi secara langsung dengan Allah yang hidup. Setiap kali kamu membaca Injil, Kristus sedang berbicara kepada Allah. Dan ketika kamu membaca, kamu sedang berdoa dan berbicara kepada Allah. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Karena natur kitab suci itu tadi bersifat ilahi, ya. Itu kayak Tikon itu mengatakan ini kayak surat cinta dari Allah. Ya, kayak kamu lagi nulis surat cinta kepada pacarmu. Nah, waktu kamu baca, kamu gimana? Hatinya, oh, ini udah pernah terima surat cinta belum? Hah? Nah, nanti saya tulisin, Pak. Masa belum bohong kalian? Hah? Anggaplah sudah lah ya. Yang belum ya kasihan dah. Oke. Dapat surat cinta. Surat cinta itu seperti surat yang begitu pribadi, benar ya? Begitu personal. Eh, emang kamu baca surat cinta saat terbuka? Ya jarang ya. Gitu. Ada sih diumumkan, oh dapat surat cinta gitu ya. Tapi itu real, sangat sangat personal. Ya, Tikon mengatakan ini kayak percakapan kamu dengan Allah yang hidup. Sehingga setiap kali kamu baca Injil misalnya, itu seperti Kristus Allah itu sedang berbicara sama kamu. Ya. Nah, waktu kamu baca, berarti itu kamu sedang ngapain? Kamu sedang berbicara kepada Allah atau sedang berdoa. Jadi membaca kitab suci dengan berdoa itu sesuatu yang bisa dipisahkan nggak? Sama. Kamu baca kitab suci ya kamu berdoa di situ. Kecuali kamu cuma bacanya cuma cuma baca doang, kayak baca koran itu. Kan ada orang yang baca koran itu cuma kepingin tahu ya beritanya apa, habis itu udah lupa kan gitu. Nah, baca kitab suci nggak seperti itu. Ya, ini basic sekali. Kita jadi mahasiswa teologi, ya, atau hamba Tuhan nih kalau nggak baca kitab suci ya ini repot kita. Atau kamu bacanya dengan ya udah nggak ada personalnya dengan Allah. Nah ini salah. Kamu bacanya mungkin hanya sekedar tuntutan. Ya, oh mungkin ada mata kuliah ini harus baca kitab ini sampai ini gitu. Nah kalau itu hanya baca-baca saja ya kita tidak tidak mendapatkan sesuatu yang personal ya. Oke, jadi baca kitab suci itu pemahaman dasarnya adalah WR itu mengatakan ini sesuatu yang sangat personal, ya. Sama seperti kalau kayak ada pacarmu atau seorang raja nih nulis surat kepada kamu, wah kamu terimanya dengan sukacita nggak? Sukacita ya kan? Gitu. Nah sama, ini kayak surat pribadi dari Allah pada kita. Oke? Baca siapa lagi? Generasi lah. Seperti itulah. Saya melihat Alkitab sebagai surat pribadi Allah yang dikirim secara khusus kepada diri. Katanya tidak hanya ditujukan untuk orang lain, jauh di masa lalu, tetapi ini secara khusus dan langsung kepada saya di sini dan saat ini. Kalau kita membuka Alkitab, kita terlibat dalam dialog Beatrice ya dengan sang guru selamat dalam membenarkan dan juga merespon. Bicaralah Tuhan sebab hamba ini mendengar, sebab hamba mendengar, jawab kita dengan jawab kita kepada Tuhan saat kita membaca. Satu Raja pasal 3:10. Inilah aku dan Ya. saya keselamatan lagi. Nah ini sikap yang harus kita punya. Ini
sikap hati kita yang kita harus punya. Ya, kalau kita baca kitab suci, apalagi kamu mau eksegesis, jangan perlakukan kitab suci itu kayak objek telitian doang. Yang ingin kamu kuasai dan kamu, apalagi ingin kamu teliti gitu ya. Jadi kadang-kadang kita dengan kesombongan kita lupa bahwa Alkitab itu sebetulnya Allah itu bukan ingin kamu tuh jadi hebat dalam eksegesis, enggak. Allah enggak menginginkan itu. Ya. Jadi Allah menginginkannya apa? Kamu bisa berbicara, kamu bisa berdoa kepada setiap kali kamu baca, berarti ya kamu terlibat ini ya, dialog kreatif dengan Sang Juru Selamat. Ya. Jadi waktu kamu baca, ya, itu Allah itu berbicara sama kamu. Bukan hanya kamu berbicara sama Allah, tapi waktu kamu baca, Allah itu berbicara sama kamu. Berarti kamu harus dengar. Tapi bukan hanya Allah yang berbicara, kamu juga harus merespons. Ya, makanya misalnya dalam Yesaya dikatakan, inilah aku, ini respon. Ya, dalam satu raja-raja, berbicara Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, itu sikap yang harus kita tunjukin. Oke, coba start ini. Sentikon ada konstitusi Moskow yang Ortodoks dan Anglikan, sikap yang benar terhadap kitab suci dinyatakan dalam istilah yang berbeda, tapi sama-sama valid. Pernyataan bersama yang ditandatangani oleh para delegasi dari kedua tradisi ini merupakan sebuah rangkuman yang sangat baik dari pandangan ortodoks. Kitab suci merupakan satu kesatuan yang koherent. Kitab itu sekaligus diilhami secara ilahi dan diekspresikan secara manusiawi. Kitab itu memberikan kesaksian yang berautoritas tentang penyataan Allah tentang dirinya di dalam penciptaan, di dalam inkarnasi Sang Logos, dan di dalam keseluruhan sejarah keselamatan, dan dengan demikian mengungkapkan firman Allah di dalam bahasa manusia. Kita mengenal, menerima, dan menafsirkan Alkitab melalui gereja dan di dalam gereja. Pendekatan kami terhadap Alkitab adalah pendekatan yang penuh ketaatan. Iya. Oke. Paham nggak nih maksudnya? Jadi ada satu konferensi tahun 1976 antara gereja Ortodoks dan Anglikan itu sudah mengatakan bahwa kitab suci itu satu kesatuan yang koheren. Ya, dipahami secara ilahi tapi juga secara manusiawi. Tadi sudah dibahas. Ya. Nah, kitab-kitab ini memberikan otoritas tentang wahyu Allah, tentang penciptaan, tentang inkarnasi, tentang keselamatan, ya, tentang bahkan nanti sampai akhir zaman. Oke, itu semua di dalam bahasa manusia yang bisa dimengerti, diterima, dan ditafsir. Tetapi ingat, ya kita sebagai pembaca Alkitab kan individu nih masing-masing. Nah, kita nggak punya otoritas untuk mengatakan ini loh kebenarannya, itu loh kebenarannya. Hanya gereja yang punya otoritas. Ya. Nah, pendekatan terhadap kitab suci ini adalah pendekatan yang penuh ketaatan. Nah, itulah sebabnya, Pak, kalau saya nggak berotoritas, ngapain saya baca kitab suci dan berkhotbah, memberitakan tentang kitab suci, tentang Yesus misalnya. Nah, kamu ya misalnya
sudah nanti terlibat di dalam pelayanan gereja, jadi pendeta misalnya, itu kamu punya otoritas. Cuma apa yang kamu sampaikan itu bukan ajaranmu, tapi ajaran dari gereja. Nah, kalau orang yang bangun ajaran-ajarannya sendiri, ya dia lebih hebat dari gereja. Nah, itu mesti hati-hati kita. Ya, bukan berarti waktu kamu baca kitab suci, kamu nggak ada ide sama sekali, enggak. Tetap sisi manusiawinya ada gitu. Ya, cuma harus eklesial dalam apa yang disampaikan oleh gereja. Nah, jadi nggak boleh bertentangan dengan gereja. Ya, nah ini yang seringkali bikin gereja ribut itu kan karena gara-gara apa? Ajaran-ajaran, bahkan ini di dalam kitab suci ya, misalnya dalam kita kalau baca misalnya surat Galatia, itu paling jelas di situ. Ya, banyak ajaran-ajaran yang tidak mengikuti Injil. Paulus bilang, kalau ada yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Jadi dari zaman para rasul sendiri pun, di dalam gereja itu sudah ada ajaran-ajaran atau kelompok-kelompok yang tidak mengikuti para rasul atau gereja. Nah, sama sampai sekarang juga banyak. Nah, ajaran-ajaran berkembang di dalam gereja itu sendiri yang akhirnya membingungkan jemaat. Nah, itu yang kalian tuh bukan yang nanti jadi penyebab pecahan. Ya, oke. Nah, ini jadi pendekatannya memang ketaatan dan di dalam gereja. Oke, sekarang baca lagi. Siapa nih? Vicky? Nih. Dan pernyataan dari si Posko, kita dapat membedakan empat karakteristik utama yang menandai pikiran kitab suci atau pertama, pembacaan kitab suci kita bersifat ketaatan. Kedua, bersifat gerejawi dan kesatuan dengan gereja. Ketiga, berpusat pada Kristus. Keempat, bersifat pribadi. Iya. Nanti empat karakteristik ini. Nah, ini nanti saya rangkum di dalam nih. Harus ada masuk di dalam 10 langkah eksegesis ini. Ya. Kalau misalnya ketaatan berarti ini adalah masalah obedience, ketaatan aplikasi. Oke. Lalu harus ada bersifat gerejawi. Nah, ini gerejawinya di langkah yang ke-6. Ya. Lalu Christ center. Ya, berpusat kepada Kristus. Nah, itu harus ada di doktrinnya nanti. Ya, di langkah 6, 7 gitu ya. Oke. Terus pribadi, personal. Berarti ini ada di angka yang ke ini 8. Ya. Nah, jadi langkah-langkah ini menggarisbawahi bahwa baca kitab suci itu ya kalau serius ya harus memenuhi 4 itu, harus taat, gerejawi, personal, Christ center. Itu intinya. Kamu baca kitab suci bagaimana? Christ center, taat, personal, dan Christ center. Eklesia. Ya, itu dihafal itu 4 itu. Nah, sepanjang kamu belajar sama saya, belajar kitab suci sama saya, kamu pasti akan dengar istilah itu. Eklesia, Christ center, ya. Lalu ada personal, seperti itu. Ya, nanti saya tambahkan lagi ada yang namanya anagogik. Nah, itu ya. Oke, sekarang pertama membaca Alkitab dengan ketaatan. Coba baca ini, Pak Nenong.
suatu mendekatinya dengan semangat Iya. selain dari Allah dan itu oleh konferensi Psikol Psikol 1976 kita adalah sebuah surat dari Raja Surga. Kata saya Psikol itu bagian yang berbicara kamu kita kata konferensi Psikol adalah kesaksian tanggapan kita terhadap firman ilahi ini adalah dengan taat dan menerima. Kita membaca, kita mentaati roh. Karena ilah. Oke, udah. Terus baca lagi. Karena ilahi, dan secara ilahi, kita memiliki kesatuan yang mendasar sebuah Koherensi. Koherensi total. Setiap halamannya kita tidak menyebutkan sebagai kitab-kitab dalam bentuk nama, tapi kita menyebutnya Alkitab. Kitab dalam bentuk tunggal, Alkitab adalah suatu buku, satu kitab suci dengan pesan yang sama di seluruh bagiannya. Satu-satunya namun satu cerita dari kejadian hingga Wahyu. Iya. Oke. Semangat ketaatan. Kenapa di sini? Ya, kita bacanya dengan spirit ketaatan. Ya. Karena apa? Karena kita melihatnya itu dari Allah yang kita taati. Itu diilhamkan oleh Allah, bukan manusia. Ya kan? Jadi Allah ya kita taati gitu. Sebab dia adalah inspirasi ilahi atau pengilhaman dari Allah. Tadi dikatakan Alkitab itu seperti surat dari seorang raja. Surat dari Kristus. Kristus sendiri yang berbicara kepada kamu. Itu spirit kita dalam baca kitab suci. Ya, bukan spirit untuk hanya tahu saja gitu, tapi ada taatnya. Ya, kita nggak mengatakan Alkitab itu di sini cuma bahasa manusia, tapi dia adalah firman Allah dalam bahasa manusia. Firman Allah, iya, tapi dalam bahasa manusia. Sehingga firman ilahi inilah kita tanggapi dengan apa? Taat dan menerima. Waktu kamu baca, kita menantikan roh. Ya. Nah, lalu ini Alkitab ini juga koherensi, satu kesatuan. Ya, kita nggak menyebutnya kitab-kitab dalam bentuk jamak, tetapi Alkitab, artinya kitab besar ya. Nah, tunggal. Sebab ya ini satu buku, satu cerita dari kejadian hingga wahyu. Satu tema ini, satu pesan. Satu kesatuan ini. Gitu ya. Oke. Lalu pada saat yang sama, Alkitab itu juga diekspresikan secara manusiawi. Alkitab itu adalah perpustakaan yang terdiri dari berbagai tulisan yang berbeda. Ya, disusun dalam waktu yang berbeda. Oleh orang yang berbeda dalam situasi yang juga berbeda. Ada sejarahnya berarti. Karena ada unsur manusia. Karena manusia itu hidup dalam sejarah kan gitu. Oke, jadi kita lihat di sini dalam Ibrani 1 ayat 1, ya coba kita baca ya. Ibrani 1 ayat 1. Coba baca. Yang sudah temu langsung baca. Setelah mereka mendahulu kami dan dalam berbagai cara berbicara kepada kita. Nah, ya kan ada banyak macam cara. Ada banyak macam zaman. Dari satu zaman ke zaman melalui nabi-nabi. Itu. Sehingga timbullah berbagai macam karya atau kitab-kitab itu.
Ya. Nah, setiap karya dalam Alkitab mencerminkan pandangan zaman ketika karya tersebut ditulis dari sudut pandang penulisnya. Jadi ada berbagai macam cara untuk menyatakan Allah, wahyu Allah itu. Karena Allah tidak menghapuskan keberadaan kita sebagai manusia yang diciptakan, melainkan menyempurnakannya. Ya. Sehingga di sini anugerah ilahi bekerja sama dengan kebebasan manusia. Paulus mengatakan kita adalah kawan sekerja, rekan sekerja dengan Allah. 1 Korintus 3:9. Ya. Dalam kata-kata surat kepada Diognetus dari abad kedua, Allah membujuk. Dia tidak pernah memaksa. Karena kekerasan tidak ada atau tidak sesuai dengan sifat Allah itu. Kodrat ilahi Allah itu nggak ada kekerasan, nggak ada paksaan. Nah, maka hal yang sama juga di dalam penulisan kitab suci. Penulis dari setiap kitab bukanlah sekedar alat musik yang pasif, seruling yang dimainkan oleh Roh Kudus, mesin dikte yang merekam pesan, tapi setiap penulis kitab suci menyumbangkan apa? Karunia-karunia manusiawinya masing-masing. Ya, di samping aspek ilahi ada juga unsur manusiawi di dalam kitab suci dan kita harus menghargai keduanya. Tadi sudah dibahas. Karena ada sifat manusiawinya, maka ada apa? Unsur-unsur bahasa misalnya. Ya, ada unsur-unsur ide-ide dari penulis itu. Tapi waktu penulis nulis itu nggak kayak dikte gitu. Tapi manusia tetap bebas mengekspresikan. Misalnya Paulus, Lukas nulis kitab Injil ya, Lukas. Dia pakai bahasa dia. Ya memang kalau kita tinjau dari segi bahasanya ya berbeda dengan misalnya Matius atau Markus. Apalagi dengan Yohanes. Ya kan? Beda bahasanya. Gaya penulisannya beda dan sebagainya. Karena apa? Karena penulis Alkitab itu dia tulis, dia bukan kayak sekedar mesin dikte gitu ya. Atau didikte. Kayak kayak robot didikte enggak. Tapi masing-masing penulis itu punya kebebasannya yang dituntun oleh atau diajari oleh Roh Kudus. Gitu. Ya. Nah, sehingga di sini apa kaitannya dengan ketaatan? Nah, jadi di sini kitab suci kamu baca, kitab suci itu nggak pernah maksa kamu untuk taat. Kamu yang harus meresponinya dengan ketaatan. Allah juga begitu. Allah nggak pernah memaksa kamu untuk taat kepada Dia. Ya, kita diberi kebebasan untuk meresponinya. Ya kalau kamu nggak percaya Alkitab ini adalah firman Allah, kamu mengatakan ini kan cuma tulisan sejarah, ya, ya banyak yang memahami seperti itu. Alkitab itu bukan firman Allah. Jadi ngapain taat gitu? Karena dia bukan firman Allah. Nah, kita nggak seperti itu ya. Kita percaya Alkitab itu adalah, nah kembali lagi ya, masalah iman, percaya, kamu terima, dia adalah firman Allah, dia adalah logos ilahi, ya, yang kamu baca, kamu temukan keselamatan di situ. Nah, berarti kamu dituntut, diminta, direspon dengan ketaatan. Dan ketaatan itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Kalau ketaatan itu dipaksa, itu bukan ketaatan. Itu namanya apa? Pemaksaan atau otoriter gitu kan. Nah, tapi ketaatan itu ya menuntut respon kamu dengan sukarela kamu taat. Nah, Alkitab nggak pernah maksa kamu untuk taat. Kamu baca, kamu nggak mau taat, yaitu pilihan. Ya, oke kita lanjut lagi. Coba baca Sarfat. Ini saya itu adalah yang paling besar. Yang Betawi dan paling di antara keempatnya. Ketertarikan khusus kepada dan Yahudi dan pemahamannya tentang Kristenan sebagai pemimpin baru. Markus menulis dalam bahasa Yunani yang tidak terlalu halus,
lebih dekat dengan bahasa kehidupan sehari-hari dan kan detail narasi yang jelas ya tidak ditemukan dalam Injil lainnya. Lukas menekankan universalitas kasih Kristus, belas kasihannya mencakup semua orang yang menjangkau orang yang Yahudi dan bukan Yahudi. Injil keempat merupakan pendekatan yang lebih dalam dan fisikal yang dengan tepat ditata oleh Saint Clemens dari Alexandria sebagai Injil rohani. Mari kita jelajah dan mati sepenuhnya keragaman dan memberikan kehidupan dalam Alkitab. Oke. Karena Alkitab adalah firman Allah yang dinyatakan dalam bahasa manusia, maka ada tempat untuk penyelidikan kritis yang disebut dan tepat ketika mempelajari Alkitab. Kota penalaran kita adalah putra dari Allah dan kita tidak perlu takut secara maksimal ketika membaca Alkitab. Iya, nah itu. Kita sebagai orang. Oke, stop dulu. Nah, dari sini kita lihat ya, dari gaya penulisannya aja kan Allah itu berikan kebebasan. Ya kan, misalnya kalau kitab Matius cirinya apa? Ya yang paling gerejawi, paling Yahudi gitu ya. Karena dia tertarik dengan hubungan Injil dan kitab Taurat Yahudi. Nah, sedangkan Markus lain lagi. Ya, dia tulis dalam bahasa Yunani yang tidak terlalu halus, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, lalu Injil Markus kan juga tidak detail ya narasinya, lebih singkat timbang Lukas atau Matius ya kan, gitu. Lukas lain lagi, dia menekankan universalitas kasih Kristus. Ya, oke. Jadi kamu lihat di sini contoh, misalnya kayak Yohanes saja sudah beda banget dengan Injil Matius misalnya. Ya, Krisman, masih sadar? Oke. Tadi sampai mana? Injil Yohanes? Injil Yohanes apa? Tadi saya bilang. Sudah beda banget kan dengan iya, kitab apa lagi? Kejadian, Markus, terus Matius. Ya. Kenapa beda? Karena setiap penulis itu punya Allah itu nggak maksa mereka harus nggak dikte gitu loh. Kalau dikte kan saya bilang A ya tulis A kan. Kalau bilang C ya C, itu namanya dikte. Tapi kalau ini enggak. Allah mau mengajarkan sesuatu, penulis itu nangkap dan mereka akan sesuaikan dengan gaya mereka masing-masing. Ya, jadi ada kebebasan. Nah, begitu juga dengan kita. Kamu baca, Allah memberikan kebebasan kepada kamu. Ya, kamu mau selidiki atau enggak? Atau kamu enggak mau taat atau enggak? Nah, gitu ya. Tapi Allah memberikan itu dalam bahasa kita. Lalu Allah memberikan kita otak. Krisman punya otak enggak? Punya. Kalau enggak, kamu udah enggak duduk di sini. Ya kan? Mungkin udah di dalam kubur. Oke, jadi punya otak untuk apa? Hah? Iya, otak untuk berpikir. Jangan buat main TikTok. Ya kan? Kamu kalau scroll TikTok terus itu ya, otakmu itu lama-lama apa? Hah? Iya, ya kayak gitulah. Ya. Itu ada istilahnya namanya kamu ngalami namanya brain rot. Otakmu diisi terlalu banyak dopamin. Karena apa? Di TikTok itu kamu cuma scroll konten-konten yang kamu suka. Begitu kamu suka, otak itu mengeluarkan namanya zat dopamin. Ya buat otakmu seneng sih, gitu. Nah, lama-lama kalau seneng, otaknya malas berpikir. Ya, otaknya itu nggak di sini dikatakan nggak dipakai secara maksimal nih. Nah, ini yang buat jadi banyak kan, ya orang bilang itu konten-konten receh gitu ya, kamu nonton terus itu, kamu scroll terus ya.
Nah, otakmu itu nggak pakai dengan maksimal akhirnya nanti. Nah, itu bahaya di situ. Karena otaknya terlalu enjoy, terlalu senang. Sama lah kayak tubuhmu lah. Coba kamu males-malesan, kasih tidur aja, kasih makan yang enak, tidur, nggak mau kerja, nggak mau keluar keringat, ya kan? Apa yang terjadi? Hah? Tubuhmu akan gemuk, kegemukan, ya, lalu kena jantung dan mati. Atau kena stroke dan mati. Karena nggak kerja gitu. Nah, kita harus pakai, ya, di sini dikatakan kita harus pakai otak kita karena itu juga pemberian Allah, ya. Sehingga kita pakai otak kita untuk belajar kitab suci. Bukan apa-apa turun Roh Kudus turun gitu ya. Atau kamu robek kitab suci itu lalu kamu bakar, kamu minum gitu. Bukan itu, ya. Kita tetap harus pakai apa? Eh, otak kita. Ya, bahkan kita juga harus apa? Baca ini penelitian-penelitian ilmiah tentang sejarah dan sebagainya. Nah, maka nanti di dalam paper kalian, ya, itu nggak cuma baca ayat kitab suci doang, kamu harus baca apa? Misalnya, nanti simpelnya kita lihat di sini ya. Nah, kamu harus baca ini. Pakai otakmu. John Chrysostom misalnya. Dia ngomong apa tentang Ibrani 7:26. Nah, nanti belajar cari apa eklesialnya. Jadi nanti satu-satu kita latihan. Ya. Hari ini belum. Hari ini kalian masih enjoy aja dulu, dengerin dulu saya kuliah, ya. Nah, nanti minggu depan baru mulai. Oke. Nah, eklesial. Cari apa yang diajarkan oleh Chrysostom. Oke, kamu bikin analisisnya. Nih, oh dia ngajari tentang ini satu, dua, tiga. Nah, nanti kamu kalau dapat, kamu masukkan di dalam kutipan. Kamu pakai jadi sebuah kutipan. Ini Chrysostom menegaskan bahwa ia bukan sekedar manusia atau Allah, tetapi Allah dan manusia. Satu kesatuan yang melampaui logika manusia. Nah, ini. Ini artinya kamu baca kitab suci pakai otak. Ya. Artinya apa? Kamu belajar. Kamu baca buku. Di sini dikatakan apa? Nah, kamu pakai penelitian-penelitian ilmiah yang independen. Ya kan? Tentang asal-usul, tanggal, kepenulisan. Kita harus selalu menguji hasil-hasil penelitian dalam terang tradisi suci. Gitu misalnya. Ya. Baca nanti buku-buku tafsiran. Nah, paling basic, ya saya ajak kalian baca yang Church Fathers. Boleh nggak yang modern sekarang? Boleh, kalau kamu sanggup. Ya. Nah, jadi memang kita harus menggunakan otak ini secara maksimal. Jangan pakai AI. Otakmu jadi blow on. Nggak mikir soal. Ya sekarang kan banyak itu. Apalah chat GPT lah. Apa aja ya. Nah, jangan. Pakai otakmu. Walaupun belum maksimal ya. Kalau lama-lama dipakai kan maksimal. Tapi kalau belum apa-apa. Kamu sudah males ya. Udah cuma hanya nyontek punya teman. Atau ngopi punya orang. Apalagi sekarang teknologi makin canggih ya, bisa pakai chat GPT dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kita otaknya itu jadi nggak maksimal. Jadi belajar kitab suci juga kita harus mengandalkan apa? Otak kita. Karena kitab suci itu juga ada unsur manusia. Ya, paham ya? Oke.
Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada ya. Dari online ini, Christoph, Edric, Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut. Siapa yang belum baca? Tadi Sapat udah? Sudah. Oke, sebelahnya siapa ini? Oh, Happy. Ya, silakan. Dan tetapi di samping sisi manusiawi ini, kita harus selalu melihat aspek iman. Teks-teks ini bukan hanya karya dan para filsufnya. Ya. Apa yang kita dengar dalam kitab suci bukanlah sekedar kata-kata manusia yang ditandai oleh keahlian dan dari tampang yang lebih besar atau lebih kecil, tapi firman Allah sendiri yang tidak diciptakan, sabda Bapa yang keluar dari keheningan, pinjam istilah Saint Ignatius dari Antioquia, sabda keselamatan yang abadi. Maka ketika kita mendekati Alkitab, kita dapat bukan hanya karena rasa ingin tahu untuk mendapatkan informasi historis. Kita datang dengan sebuah pertanyaan spesifik, bagaimana saya dapat diselamatkan? Iya. Penerimaan yang tak Bentar dulu. Oke, satu paragraf ini dulu. Ya. Tadi kalau secara unsur manusiawi apa? Ada kebebasan kita kan? Ada ketaatan kita, ada respon kita. Bahkan kita dituntut pakai otak kita. Nah, tapi ada sisi manusiawinya, ilahinya apa itu? Jadi ini bukan hanya kata-kata manusia, tapi juga apa? Firman Allah itu sendiri yang tidak tercipta, ya, yang keluar dari keheningan, yang apa di situ, yang datang kepada manusia di dalam sejarah, lalu untuk mengajarkan manusia tentang keselamatan. Ya. Nah, maka waktu kamu mendekati kitab suci, kita datang itu bukan hanya dengan rasa ingin tahu, tapi juga apa? Bukan hanya ingin tahu ya, ini maksudnya apa ya? Penasaran saya. Iya, itu bagus. Itu artinya kamu pakai otakmu. Tapi nggak cukup. Tapi yang paling penting apa? Hah? Iya, bagaimana kamu diselamat? Oke? Nah, karena tadi pada akhirnya apa? Kamu baca kitab suci itu untuk menuntun kamu kepada Kristus. Oke, coba baca nih. Olivia. perasaan yang ada sementara berarti dosa dan kita menggunakan Nah, terus akan menjadi akan langsung memaksa ketika kita mengatakan bahwa Alkitab telah menjadi terlalu familiar, bahkan membosankan. Tidakkah kita kehilangan kewaspadaan kita, ataupun harapan kita, bahwa jauh kita diubahkan oleh apa yang kita baca? Secara terus-menerus kita perlu membersihkan pintu persepsi kita dan melihat dengan mata yang baru, dengan firman Tuhan dan firman Tuhan. Pada keajaiban yang ada di hadapan kita, keajaiban yang selalu ada itu firman keselamatan Allah yang diwajibkan dalam bahasa manusia. Seperti yang dikatakan oleh Plato, awal dari kebenaran adalah kebenaran akan segala sesuatu. keheranan. Waduh, fokus. Jangan lihat di luar. Emang ada apa di luar? Awal dari kebenaran adalah apa? Keheranan akan segala sesuatu. Nah, jadi ketaatan itu diwujudkan dengan sikap dua hal. Ya, takjub dan mendengarkan. Takjub. Memang kadang-kadang ada ayat yang kita udah sering baca, bosen ya. Misalnya kayak kemarin Olivia khotbah tentang apa? Skincare apa itu ya kan?
Oke, tentang kerendahan hati. Mungkin topik itu udah sering ya. Apalagi misalnya topik kasih, doa, apalagi yang sering kalian dengar. Makanya kadang-kadang pengkhotbah itu kehabisan ide ya. Kalau saya khotbahin lagi ini, aduh jemaat bisa tidur nih, ngantuk. Ya, kayak Olivia kemarin khotbah tentang kerendahan hati, ya kan? Udah sering dengar di sini, tapi nggak ada rasa takjub lagi. Nah, itu bahaya. Nggak ada rasa heran lagi, karena udah terlalu familiar, membosankan. Nah, ini yang membuat kita bisa kehilangan kewaspadaan, kehilangan apa ya, kebenaran itu. Ya, jadi tetap ada apa ya, kalau katakan Plato itu awal dari kebenaran adalah keheranan akan segala sesuatu. Bagaimana kita harus bisa melihat dengan mata yang baru kekaguman dan ketakjuban pada keajaiban yang ada di hadapan kita. Keajaibannya itu apa? Firman keselamatan Allah yang diwahyukan dalam bahasa manusia. Nah, itu yang kita harus lihat. Walaupun mungkin yang dibahas itu sudah atau sesuatu yang familiar, udah sering kalian dengar misalnya. Tapi di balik itu kamu harus tahu ada berita keselamatan. Nah, makanya kalian khotbah itu jangan cuma khotbahnya moral, kita harus jadi orang baik, rendah hati. Nggak cukup sampai di situ. Kamu harus beritakan apa? Keselamatan itu. Ya kan? Karena di situ endingnya. 2 Timotius 3 tadi. Endingnya apa? Iman kepada Kristus. Ya kan? Dalam keselamatan. Ya. Jadi kalau kita hanya mencari bukan pada keselamatan, kita hanya mau mencari perhatian orang, ya kita akan cari cerita yang lucu. Bukan nggak boleh ya. Cuma masalahnya nanti fokusnya bukan lagi kepada keselamatan. Tapi fokusnya kepada apa? Wah, cuma itu malah kritik. Wah, ini pendeta ini khotbahnya kayak gini ya, membosankan, ngantukin. Kayak Olivia kemarin, ya kan? Ini menimah bobokkan ini. Sampai saya udah nggak tahu ngecas saya. Ya, ada yang sibuk main HP-nya. 80% jemaat kalau di gereja kalau dengan khotbah itu 80% main TikTok tuh, atau main WA. Jarang yang dengerin. Karena apa? Mungkin udah terlalu bosen dia. Ah, itu lagi, itu lagi. Nah, ini bahaya. Ya, karena apa? Kita harus ngajarin membaca kitab suci itu adalah dengan rasa takjub. Dan mau mendengarkan. Ya kan? Ya walaupun kayak kalian khotbah gitu ya. Saya sebetulnya juga males sih. Karena yang kamu khotbah itu firman Tuhan, makanya saya mau dengar. Coba bukan firman Tuhan, tak tinggal udah. Ya kan? Gitu. Ngapain? Buang-buang waktu. Nah, tapi walaupun kalian, saya coba pasti ada sesuatu kebenaran yang saya diajarkan. Ada keselamatan apa yang bisa saya peroleh. Gitu. Selalu ada dari kalian. Yang saya nggak bisa dapat kalau saya sendiri. Ya. Nah, kayak kemarin dari Lismar, dari Olivia, dari siapa lagi kemarin? Elmi ya. Belum ya kamu ya? Awas kamu ya. Siap-siap kamu. Kalau saya nggak dapat keselamatan, awas. Nah, selalu ada. Kenapa? Karena kita harus punya sikap apa? Taat terhadap firman Allah, terutama dalam 2 hal itu apa? Jub dan mendengar. Jadi walaupun misalnya temanmu yang khotbah, jangan mentang-mentang, oh ini Pak Yason khotbah, kamu serius. Ya, begitu Pak Ya'ru misalnya, kamu main-main.
ya kan? Atau begitu temanmu yang khotbah kamu main-main, nggak ada rasa takjub lagi berarti. Atau saya sendiri tergoda juga begitu. Karena yang khotbah dulu lagi ngomong apa lain, ya kan misalnya. Enggak, tapi saya mau lihat di balik yang dia sampaikan itu adalah firman Allah yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Oke. Lanjut ya. Ini Ibu Ika. Beberapa tahun yang lalu, saya bermimpi yang masih saya ingat dengan jelas. Saya kembali ke tempat saya tinggal di sekolah asrama selama 3 tahun sebagai seorang anak. Seorang teman saya melewati kamar-kamar yang sudah saya kenal sejak masa kecil. Namun kemudian dalam mimpi saya memasuki ruang-ruang lain yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Luas, elegan, dan penuh dengan cahaya. Akhirnya kami tiba di sebuah chapel kecil yang gelap dengan mosaik emas yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Aneh sekali. Kata saya kepada teman saya sudah tinggal di sini begitu lama, tetapi saya tidak pernah tahu tentang keberadaan semua ruangan ini. Dan dia menjawab, tapi memang selalu begitu. Saya terbangun dan ternyata itu adalah mimpi. Ngerti nggak cerita ini? Ika. Maksudnya apa? Cerita dari Ware ini, dia ngomong apa? Mimpi kan dia kan? Mimpi apa? Hah? Iya, tentang satu ruangan. Ruangannya sama. Yang apa? Diisi dengan apa? Ruangannya kecil, gelap, tapi ada kayak mosaik emas yang berkilauan, ya kan? Nah, tinggal di situ, di ruangan yang kecil, yang gelap di situ, tapi setelah begitu lama, dia nggak pernah tahu keberadaan semua ruangan ini. Selalu ada sesuatu yang dia tidak tahu. Nah, begitu juga dengan firman Allah. Walaupun kamu sudah baca itu berulang kali, ada sesuatu yang pasti kamu nggak tahu. Ada misteri-misteri Allah. Makanya tadi bersifat ilahi ya. Karena Allah itu adalah misteri yang nggak akan kita bisa dapat jangkau sepenuhnya. 100% kamu nggak bisa pahami. Sama para rasul, awalnya nggak bisa memahami tentang siapa Yesus itu. Yesus itu anak Allah. Ada yang mengatakan Yesus itu apa ya? Seperti Elia, Yesus itu seperti Musa. Nggak ngerti mereka. Apalagi Yesus itu bertransfigurasi ya, berkilauan cahaya. Mereka malah matanya nggak bisa lihat. Karena saking mulianya Allah itu. Para rasul sendiri, para bapak gereja, bahkan kita nggak bisa menangkap ini Allah itu dan firman-Nya itu. Jadi jangan sombong, saya udah tahu firman ini. Itu terlalu sombong orang itu. Walaupun misalnya ayatnya sederhana, misalnya ya kasihilah sesamamu. Atau kasihilah Allah. Nah, itu kan kata-kata yang sederhana, orang lain semua tahu. Tapi tetap aja itu menyimpan sebuah misteri yang kita nggak bisa tuntas pelajari. Kamu bisa tuntas pelajari firman ini? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Satu orang di dunia pun nggak ada yang bisa. Karena Allah itu nggak bisa kita tangkap. Nggak bisa kita kuasai. Cuma bisa kita dekati ya. Makin kita dekati, makin kita nggak ngerti juga. Ya, jadi memang benar. Makin lama kita belajar, kita harus mengakui kita juga makin misteri firman Allah itu. Oke, nah sama seperti tadi nih. Saya tidak pernah tahu tentang keberadaan semua ruangan ini. Ya, oke, coba baca lagi. Oh ya udah, kita bersih. Saya di hadapan yang sama, harus cinta dan kerinduan yang sama, seperti yang saya alami dalam mimpi saya. Ada banyak banget dalam Alkitab yang mungkin kan kita masuki. Begitu banyak hal yang masih harus kita pelajari. Iya,
gitu ya. Terus yang kedua, Berarti keajaiban maka minimal demikian artinya sunat dan lain yaitu mendengar. Masalahnya mendengar kebanyakan dari kita lebih pandai berbicara daripada mendengarkan. Sebuah kejadian dalam acara Gonso yang biasa saya ikuti dengan penuh semangat di radio saat masih menjadi mahasiswa, menggambarkan keadaan kita dengan sangat baik. Telepon berdering dan salah satu karakter mengangkatnya. Halo, ia berseru. Halo, halo. Permennya meninggi. Siapa yang berbicara? Saya tidak bisa mendengar Anda. Halo, siapa yang berbicara? Sebuah suara di ujung sana berkata, Anda yang berbicara. Ah, jawabnya. Saya pikir suara itu terdengar familiar. Dan dia menyatakan gagal telepon. iya. Terus, Salah satu persyaratan utama jika kita ingin mendapatkan pikiran alkitab dia adalah berhenti berbicara dan mulai mendengarkan. nah, jadi kalau kamu tadi ya, karakter tadi. Halo, 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 halo. Kamu halo terus. Orang itu kapan bicara? Kan gitu ya. Iya. Jadi waktu kita baca kitab suci, ada waktunya kita berhenti dan mulai mendengarkan. Nah, itulah yang artinya kita baca dengan mendengarkan. Jadi baca itu bukan hanya dengan takjub, wow gitu ya. Tapi kamu mau mendengarkan. Ya, oke, coba baca lagi. Ketika kita memasuki sebuah gereja ortodoks yang didekorasi dengan cara tradisional dan melihat ke arah tempat kudus, kita melihat di sana di dalam C, sosok Bunda Allah dengan sekarang terangkat ke surga. Cara berdoa kuno dalam kitab suci yang masih digunakan oleh banyak orang hingga saat ini. Demikianlah seharusnya sikap kita terhadap kitab suci, sebuah sikap keterbukaan dan penerimaan yang penuh perhatian kita yang terulur jalan. Iya, jadi ada ada tangan yang terulur gitu ya. Seperti tangan Bunda Allah yang tangannya terangkat ke surga. Jadi ini kayak sikap kita terbuka, kita mau mendengar, kita mau menerima. Oke? Nah ini spirit yang kita harus bangun waktu kita baca kitab suci. Ya, terus maka Maka ketika kita membaca Alkitab kita hendaknya menyenangkan kita berdia yang terutama mendengarkan. Nah, saat kabar sukacita sambil mendengarkan malaikat yang menjawab dengan taat. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. iya, Seandainya kita sedang mendengar firman Allah dan menerimanya secara rohani dalam hatinya, ia tidak akan pernah mengandung firman Allah secara jasmani dan dalam rakyatnya. Di dalam baginda. Mendengarkan dengan hati yang terbuka terus menjadi sikapnya di sepanjang kisah Injil. Dan saat kelahiran Kristus, setelah penyimpanan kepada para gembala, Maria menyimpan semuanya itu dan merendahkannya dalam hatinya. Setelah kunjungan ke Yerusalem ketika Yesus berusia 12 tahun, ibunya menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Pentingnya mendengarkan juga ditunjukkan dalam kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Sang Theotokos dalam kitab suci pada saat pesta pernikahan di Kana di Galilea. Bukanlah apa saja yang diperintahkannya kepadamu. Sebut namanya kepada para pelayan dan kepada pengikutnya. iya. Jadi di sini Ware mengajak kita untuk baca kitab suci dengan menerangi sosok Bunda Maria atau Theotokos. Kenapa? Karena dia yang apa ya? Yang melahirkan Kristus itu, yang membesarkan dia, ya. Dialah yang paling banyak mendengar tentang anak. Memang di dalam kitab suci itu cuma beberapa kata yang terucap dari mulut Maria ya. Ya karena memang kitab suci bukan orientasinya ke dia, tetapi kepada Kristus. Tetapi kita bisa melihat ya dalam catatan misalnya Lukas 1, Lukas 2, Yohanes 2 gitu ya. Nah, sikap keteladanan dia apa yang salah satu yang dia tunjukin itu apa? Maksudnya taat itu tadi. Menerima itu. Ya. Maria menyimpan semuanya itu dan merenungkan di dalam hatinya. Lalu Lukas 2:51, ibunya menyimpan semua itu di dalam hatinya. Yohanes 2 ayat 5, lakukanlah apa saja yang diperintahkannya kepadamu. Nah, itu adalah sikap
yang benar waktu kita baca kitab suci. Ya, mendengar? Oke, terus lagi Ika. Dalam semua ini, Sarawak tidak berfungsi sebagai cermin dan ikon yang hidup dari orang Kristen yang Alkitabiah. Mendengar firman Tuhan, kita harus menjadi seperti dia. Melainkan menyimpan semua hal ini dalam hati kita. Melakukan apapun yang dia perintahkan kepada kita. Kita harus mendengarkan dengan taat ketika Tuhan berbicara. Iya, makanya nanti kamu kalau baca kitab suci, the exegesis itu, kamu nggak cukup hanya sampai langkah ke-7. Kamu harus punya namanya refleksi. Apa yang kamu dapat, kamu turunkan ke dalam hati. Seperti Maria itu, dia apa itu? Dia renungkan, dia simpan dalam hatinya, dan dia taat. Melakukan apapun yang dia perintahkan. Nah, itu. Seringkali kan kita baca, masuk kiri, keluar kanan gitu kan. Nggak singgah ke hati. Cuma singgahnya ke memori kita, ke otak. Lama-lama lupa. Tapi nggak pernah disimpan. Namanya disimpan itu ya nggak hilang gitu loh. Karena kamu simpan. Ya. Nah itu artinya mendengar. Jadi mendengar itu bukan kayak dengar masuk kiri keluar kanan gitu. Jadi seperti Maria disimpan di dalam hati. Oke, ini yang pertama. Lanjut. Ya. Eh, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, nggak lanjut. Kalau ada pertanyaan, lanjut. Oke. Eh, jadi gini, kita akan sambung Jumat depan. Ya. Baca artikelnya ini. Ya. Kita bahas lagi. Setelah itu, saya akan kasih contoh-contohnya. Kita akan bahas ini, 4 lapisan ini. Ya. Jadi materi pertama kan ini ya. Ini sudah, lalu ini. Jadi kita selesaikan. Nah, ini sebenarnya tambahan aja. Ini boleh dibaca, boleh enggak. Ini juga ya. Ini misalnya ini untuk yang ini sebenarnya sama ya, membaca kitab PL, PB sama, tapi ada 5 prinsip. Ini juga dari Justin Popovich ya. Dia mengatakan bacalah, lalu Christ Center, Kristus sentris, ya. Lalu dia katakan lagi secara tipologis. Nah, nanti tipologis kita nih nanti akan masuk ke lapisan yang ke-6 ya. Oke, nanti di WER itu juga ada, bacalah secara gerejawi, itu baca secara tipologis. Ya, ini secara hermeneutiknya. Oke, bacalah secara tipologis. Kemudian bacalah yang mengarah kepada Kristus. Nah, tadi ya, membawa kepada keselamatan atau Christothetically. Tujuannya kepada Kristus. Membawa kepada keselamatan, lalu secara holistik. Nah, holistik itu artinya sampai kepada anagogik nanti. Ya. Nah, ini bisa kalian baca. Mungkin saya nggak akan bahas di kelas ya, ini kelamaan. Dan ini juga dari apa? Ini dari Justin Popovich juga ya. Ya ini judulnya apa ini? Bagaimana membaca Alkitab dan mengapa ya, ini sama ya. Alkitab itu karya Allah yang tertulis ya tentang sejarah manusia dan sebagainya, semua ada di sini. Oke. Nah, minggu depan kita selesaikan ini ya, kemudian kita akan masuk ke saya akan bahas tentang 4 lapisan ini. Kalau sampai di sini
Nah, baru nanti kita mulai masuk contoh-contohnya. Ya. Kalau bisa kalian kunjungin di blog ini, mulai baca, nanti setiap hari, ini memang harus latihan, nanti setiap hari saya akan buat. Cuma memang saya belum kasih terjemahannya, saya masih pakai Indonesia ya. Nah, nanti kalau ada exegesis mau nggak mau, kita pakai by box, nanti ya. Nah, bagaimana nanti menerjemahkannya. Kemudian nanti kamu baca ini, udah saya share di grup. Ya, Teoria, judulnya Teoria. Teoria itu berarti lapisan kedua ya. Ini. Teorianya lapisan kedua yaitu ini. Teorianya angka 6, 7, 8. Ya. Semantik kontennya, konsep teologisnya, dan ringkasan atau personalnya. 3 langkah ini. Nah, cuma di blog ini kalian bisa baca, terutama ini tentang langkah 6 ini. Karena yang paling berat nanti di langkah 6. Ya, yang menuntut kalian tadi yang katanya harus pakai otak tadi. Ya, Vicky, pakai apa? Otak, ya. Jangan pakai dungkul. Ya. Pakai otak. Nah, pakai otak sedikit. Oke, jadi kamu harus tahu bagaimana nanti buat deep structure-nya. Ya. Buat Christ center-nya. Nanti kita ajarin semua, eklesialnya. Lalu sinergi ini. Jadi 4 ini ya yang penting ya. Yang pertama apa? Dalam teorianya ini deep structure, Christ center, eklesial, dan sinergi. Nah, nanti sinergi hasilnya ini paragraf-paragraf. Nah, yang namanya paragraf masih ingat nggak? Warna-warninya. Warna merah, biru, hijau. Lalu ya hitam, hijau. Biru, hijau, hitam, ya kan? Kayak ini loh. Nah, ini bikin paragraf, evidence, analisis, konklusi. Topik ini deep structure-nya. Evidence, Christ center, dan eklesial. Analisis, deep structure lagi. Konklusi, deep structure lagi. Jadi, Christ center dan eklesialnya di mana? Evidence. Topik, analisis, konklusi, deep structure. Ya. Nah, maka mulai baca ini supaya kamu mulai paham. Nah, ini contoh. Contoh nanti minggu depan kita bahas ya. Kita eksegesis coba Ibrani 7. Jadi saya akan suruh kalian itu satu-satu ayat aja, enggak banyak-banyak. Tapi ngerti dulu caranya. Ya. Walaupun isinya ya membosankan misalnya, ya. Tapi caranya udah benar. Oke. Yang penting bagi saya itu caranya dulu harus tahu. Isinya kan tergantung nanti kalian gimana pakai otaknya. Ya. Nah, kalau males ya nggak bisa. Tapi kalau rajin, nah ini caranya ini saya udah kasih bocoran di sini. Nah, kira-kira ini yang akan kalian kerjakan. Latihan satu ayat. Ya, latihan terjemahkan. Latihan cari deep structure-nya. Coba cari Christ center-nya. Coba cari eklesialnya apa. Nah, baru coba sinergikan, tulis. Nah, itu latihan eksegesisnya gitu. Ya. Tapi itu baru langkah ke-6. Nanti kalian bikin selesai 6, lanjut ke 7, 8. Nah, ini saya ada satu contoh. Ya, nanti saya kasih. Nih, saya bikin ini materi tahun lalu ya. Bilangan nih ya, misalnya 4. Nah, nanti kalian judulnya semua kayak gini, 4 lapisan makna.
4 lapisan makna di dalam bilangan 21, 4 sampai 9. Lalu titik 2, ular tembaga dan Kristus sebagai karya keselamatan. Nah, jadi kalian ini contoh papernya nanti. Lapisan 1 kerjain ya. Terus lapisan 2 dan seterusnya. Nah, lapisan 2 itu di halaman 13 nih. Lapisan 2-nya. Nah, ini deep structure-nya, presenternya, eklesialnya, baru sinergi. Nah, gitu. Baru nanti poin berikutnya, deep structure-nya lagi, presenternya lagi, eklesialnya lagi, sinerginya. Nah, ini yang sama kayak pelajaran dogmatika juga, teman. Ya, bikin paragrafnya juga sama. Oke, sampai di sini dulu. Ya, nanti saya kasih di Google Classroom. Edric udah gabung belum? Google Classroom. Nanti saya kasih kodenya itu ya. Ya. Nggak apa-apa, kamu nanti di situ bisa dapat materi-materi, tidak mesti ini berarti pendengar ya. Oke. Nah, jadi kalau kamu mau kerjakan, it's okay, very good ya. Tapi kalau enggak, juga enggak apa-apa. Sekarang di sana sedang apa? Susun skripsi ya. Iya, Pak. Oh, Lagi. oke, kok tertarik ambil kuliah ini? Kayaknya cuma kamu deh yang ikut. Yang lain ini Soalnya semua di mahasiswa soteri. Jadi mereka oh mau nggak mau mesti ikut. Kalau suruh pilih mereka nggak mau ikut sih. Tapi karena udah di sini ya terjebak gitu, nggak bisa lari. ya soalnya direkomend sama salah satu dosen gitu. Terus ya saya juga mikir mumpung semester terakhir memang lagi cari kelas pendengar, ya udah saya ikut aja gitu. Jadi hari ini kamu belajar apa? Gitu? Ada feedback atau apa? Komentar? Atau apa sih pengharapan kamu ikut kuliah nih? Pengharapan kalian apa? Jangan-jangan saya yang terlalu tinggi kali. Mengharapkan, coba sharing sedikit aja. Ya mungkin awalnya ikut kelas ini harapan saya sih eh, bisa ini ya, bisa tahu bagaimana empat empat penafsiran itu, lalu Hmm. bagaimana penerapannya. Tapi apa ke depannya ya apa ada mungkin nanti akan ada eksegesis segala macam juga ya, ya akan menantikan itulah Pak. Oke. Jadi gimana bisa mengeksegesis ayat gitu ya. Nah, Ya, tentu ini disclaimer juga ya. Disclaimer tahu ya. Eh, Apa yang saya ajarkan itu metode yang mungkin bisa berbeda dengan dosen-dosen lain ya, atau dengan buku-buku yang mungkin kalian pernah baca atau edit baca, atau mungkin dosen di Reform siapa ya, dosen eksegesisnya Bu Ina dan sebagainya ya. Nah, bisa berbeda karena teorinya pendekatannya berbeda. Kamu kalau belajar di sini memang kita akan banyak bersinggungan dengan Bapak Gereja ya, karena memang itu saya lebih mendalami ke situ ya, ketimbang misalnya tafsiran-tafsiran reform dan sebagainya, saya nggak ke arah situ ya. Jadi kamu akan banyak dengar dengan istilah-istilah yang mungkin asing ya. Ada nggak istilah-istilah yang masih kamu belum pernah dengar sebelumnya? sejauh ini sih pernah dengar sih. Soalnya dulu ada dosen yang sempat menyinggung bapak-bapak gereja juga gitu. Oke, ya, that's good ya. Jadi kalau nggak terlalu asing, jadi enak lah ya. Nggak perlu. Jadi kayak misalnya nanti istilah tipologi, nanti ada istilah-istilah kayak tadi aja ada istilah Theotokos gitu-gitu ya. Nah, kalau mereka di sini mereka udah tahu. Ada yang nggak tahu di sini. Dipecat nanti mati. Nah,
udah pada tahu mereka istilah ada ST itu ada C gitu ya. Nah, jadi memang saya akan lebih kepada ancient-nya, tafsiran-tafsiran ancient-nya nanti ada buku-bukunya, Ancient Christian Commentary itu yang terbitan IVP ya. Nah, nanti kalian bisa pakai juga atau ada Catena Bible. Sebenarnya masalah referensi buku saya nggak banyak sih, hanya paling pakai Catena Bible nanti ya, Catena Bible yang ini ya, yang di website tadi. Jadi semua bisa akses di sini. Ini ya menurut saya kenapa pakai ini ya very simple aja, praktis kita tinggal copy terus kita pelajari ya. Atau nanti ada bukunya, buku The Ancient Christian Commentary macam-macam ya. Kemudian nanti kita pakai Bible Works kayak gitu ya. Untuk masalah teksnya ya. Terus